Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Maulana Fitwisjati. Di sini saya akan mempresentasikan alur proses produksi multimedia. Teman-teman, apa sih itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan dua unsur atau lebih media, yaitu teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi, dan sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi menarik atau hal-hal lainnya. Kategori produk multimedia. 1. Multimedia konten produksi. Multimedia konten produksi adalah penggunaan sumber, dokumen penerbit, dan pemrosesan beberapa media yang berbeda untuk konten teks. Produksian menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, dan game atau lain-lain, atau pengguna sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. 2. Multimedia komunikasi. Multimedia komunikasi adalah penggunaan media seperti televisi, radio, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, now education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film cetak, musik, game, dan lain-lain. Karakteristik multimedia. 1. Bentuk linear, yaitu sebuah struktur multimedia di mana pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir sesuai urutan dari frame atau bit informasi yang ke lainnya. 2. Bentuk non-linear atau interaktif, yaitu struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas, tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan, sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkan untuk proses selanjutnya. 3. Hiperaktif merupakan multimedia yang memiliki suatu struktur dan elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Alur proses produksi multimedia. Dalam alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga alur tersebut termasuk ke dalam standar operasional prosedur yang disebut prosedur SOP. Tahapan pertama, praproduksi. Praproduksi atau sering disebut dengan juga pre-production merupakan tahap awal dari proses produksi, yang dimana pertama kita menentukan ide dan konsep. Tahapan yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini kita akan tahu produk seperti apa yang akan kita buat atau produksi. Kedua, membuat naskah. Naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar, sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. 3. Pembentukan tim. Diperlukan tim-tim dengan kemampuan tertentu agar proses produksi dapat berjalan lancar. Bagian satu memuat beberapa orang, begitu juga dengan bagian lainnya. Tidak semua orang harus dilibatkan dalam produksi, hanya bagian yang dibutuhkan saja. 4. Membuat panduan gambar. Panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard,
penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. 5. Pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Nah, pembuatan jadwal ini biasanya dibuat oleh seorang produser, berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. Tahap produksi merupakan tahap ketika proyek multimedia dibuat dengan menggunakan berbagai software multimedia untuk menghasilkan produk multimedia uji coba. Proses pertamanya adalah pemrosesan materi. Materi-materi yang menjadi konsep sudah mulai diproses. Materi yang dibuat telah disetujui klien dan sesuai dengan format serta tujuan. 2. Pengintegrasian materi. Selanjutnya, materi tadi diolah dalam sebuah atau beberapa software yang mendukung. Hal ini perlu dilakukan untuk pembuatan produk. 3. Penentuan desain utama. Setelah rancangan desain pada tahap praproduksi, saatnya menentukan desain yang paling utama. Nantinya, desain tersebut akan dijadikan sebagai desain yang akan digunakan. 4. Pembuatan versi alpha. Versi alpha ini merupakan versi pertama sebelum mengalami revisi secara keseluruhan. Dalam versi ini akan dilakukan uji coba dengan berbagai reviewer dari kalangan sendiri. Setelah itu akan mengalami revisi dan pembuatan produk lagi. Tahap pasca produksi. Setelah proses produksi, maka akan dihasilkan produk yang siap dibuat secara massal. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses produk multimedia. Tahap yang pertama adalah 1. Pengujian versi beta. Tahap ini merupakan pengujian setelah adanya versi alpha. Setelah mengalami pengujian versi beta, masih ada kemungkinan adanya revisi dan evaluasi berulang-ulang. 2. Evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk menganalisis kekurangan dalam pengujian versi sebelumnya. Setelah mengetahui kekurangan dari produk, akan dilanjut proses revisi. 3. Revisi. Revisi merupakan proses perbaikan kekurangan pada versi sebelumnya. Biasanya dalam pembuatan produk, tahap revisi akan mengalami pengulangan hingga menjadi produk yang sempurna. 4. Pengarsipan. Setelah produk siap dibuat, efek-efek telah diberikan hingga menjadi sempurna, produk siap diproduksi massal dan mengalami pengarsipan, kemudian dikeluarkan secara massal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah.